Jadi kita harus melihatkan perempuan. Contoh, Gudeg Bu Sundari itu sekarang pergelaran omsetnya bisa 8 sampai 10 juta di ujung. Tadi ada yang makan gitu nggak? Ada. Itu pergelaran bisa 8 sampai 10 juta. Kayak entok mercon yang depan ini aja bisa 4 jutaan, bisa lebih 4,5. Pergelaran. Getuk Bu Nani itu yang di ujung sana itu bisa 2 jutaan lah. Betul. Jadi kalau kuliner kan biasanya untungnya setengah ya bersih. Jadi kalau di sana itu bisa 4 juta bersih dalam jam 6 sampai jam 10 ya. Pas jam 10 udah banyak yang habis. Tamu kami sekarang 2000 lebih. Nah itu Bu Nani keliling tuh. Bu Nani itu yang biru itu. Itu keliling tuh nyari dana kas sosial. Jadi mereka itu 2000 nanti kalau ada yang sakit, dana itu untuk dikasihkan ke yang sakit. Diambilkan berapa? 200. Lama kita nunggu dinas sosial nggak punya duit juga. Jadi kita punya sistem untuk menyelamatkan komunitas kita. Dan ini semua pengorbanan. Iuran. Ada nanti yang keliling iuran sapi. Iuran sapi. Jadi kemarin kita nyembelih sapi itu ya iuran setahun gitu. Oh, pergelaran kekumpul 300. Kalau kali 4 kali gelaran 1.200.000. Jadi tujuannya memang bukan uang awalnya. Tujuannya adalah kami pesantren Wirausaha Malam Kamis itu saya ajak baca Quran, sholawatan, asmaul husna. Saya ajak untuk baca hadis, kasih tausiah. Kemudian ada program apa Sabtu besok ngapain? Ini berlangsung 5 tahun terus menerus. Kami up di Instagram, kami sadar media. Memang yang sulit adalah menemukan orang yang sadar dan peduli. Di kampungmu mungkin banyak kepala desa dimusuhin sama anak mudanya karena dana desa tidak transparan gitu. Semalam aja ada nih kepala desa dari Pesawaran curhat ke saya. Nyalon kepala desa dia habis 450 juta. Dia gadein gedung bukit, bapaknya punya bukit digadein 450 juta nyalon kepala desa. Yang terjadi warga desa itu taunya ya dana desa bisa untuk bantu semua warga. Padahal dana desa itu kan jumlahnya kecil, 1,2 miliar itu kecil. Dan yang kita butuhkan adalah pengorbanan. Nah, kadang kepala desa itu kan ditanya, ada orang hamil mau ngelahirin, kepala desa suruh nganterin. Anak mau sunat, kepala desa. Tiap hari kondangan. Tapi belum tentu warga mau berkorban. Jadi warga kita ini banyak yang sakit, negara kita ini banyak yang sakit. Kita tidak temukan banyak pemimpin di negara kita ini. Yang kita temukan adalah pejabat. Kalau pemimpin, pikirannya diikuti, tindakannya diikuti, dan dia selalu berkorban untuk orang lain. Kalau Mas Eko? Kalau Mas Rizky ini mentalnya pemimpin, pikirannya akan diikuti, tindakannya akan diikuti, jadi teladan. Kemudian dia selalu berkorban untuk orang banyak. Itu syarat pemimpin. Tapi sekarang banyak pejabat itu cari korban. Siapa yang mau dikorbanin? Kadisnya dikorbanin wali kotanya dikorbanin lagi sama siapa. Dengan demokrasi padat modal seperti ini malah petaka dunia kita nggak akan kemana-mana. Satu orang wali kota bisa habis hampir 50 miliar. Dari mana uang itu akan kembali? Nah, kita nggak usah mikirin yang terlalu tinggi-tinggi itu. Kemudian saya berpikir tentang kalau kampung ini gotong royongnya rutin, kayak mana ya nanti? Kalau semua orang sadar untuk berkorban, kayak mana ya kampung ini? Kalau tetangga kita jadi tambah pinter, mak tambah pinter, mak ini bisa nge-vlog, bisa desain Canva loh mak ini. Karena kami ajarin tiap malam Kamis itu. Hello guys, jangan lupa datang ke Payuni setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Menikmati kuliner tradisional. Mak di kampungmu kayak gitu nggak? Ngumpi mak di kampungmu. Pasti itu. Jadi yang mahal apa? Yang mahal tuh bukan uang yang dihasilkan omset 12 miliar Payuni. Yang mahal itu adalah kegiatan rutin. Sebuah konsep membangun masyarakat yang sadar dan peduli. Karena apa mereka sadar? Karena ada input pengetahuan. Banyak orang kuliah tapi nggak belajar. Ini yang repot. Banyak orang kuliah tujuannya skor angka. Padahal value itu ada angka, ada skor, ada value yang disebut integritas. Tanggung jawab, ulet, peduli, sopan santun, militansi, jujur, ya kan? Itu adalah integritas. Berkorban, setia, smart, skill, strong,
Ya kan itu integritas yang harus kita kejar kalau kita menjadi seorang akademisi, seorang mahasiswa. Kawan, kan gitu.